Faktanya, nggak semua orang akan berhasil. Dan jujur aja, kalimat ini memang nggak enak didengar. Karena dari dulu kita kebanyakan dibesarkan dengan keyakinan bahwa selama kita mau usaha, mau kerja keras, mau sabar, suatu hari kita pasti sampai. Seolah-olah berhasil itu tinggal masalah waktu. Tinggal tahan dikit lagi, jalan dikit lagi, nanti juga dapat. Padahal kalau kita lihat lebih detail, jujur kenyataannya nggak sesederhana itu. Dan kalau memang semua orang yang punya mimpi pasti berhasil, harusnya dunia penuh dengan orang-orang yang hidupnya sesuai rencana. Tapi nyatanya enggak. Karena kalau kita lihat di sekitar, banyak orang yang sebenarnya juga punya mimpi. Banyak orang yang juga capek. Banyak orang yang juga ngerasa dirinya udah berjuang. Bahkan nggak sedikit yang tiap hari sibuk banget mikirin masa depan. Tapi setelah dijalani lama, kok hidupnya masih gitu-gitu aja. Belum benar-benar berubah. Masih muter di masalah yang sama. Masih jauh dari kehidupan yang dulu mereka bayangin. Dan yang menarik, seringkali penyebabnya bukan karena mereka bodoh atau nggak punya kemampuan. Masalah utamanya adalah karena banyak orang ingin berhasil, tapi nggak benar-benar hidup seperti orang yang sedang menyiapkan keberhasilan. Kelihatannya mirip, tapi sebenarnya beda jauh. Karena punya keinginan itu mudah. Hampir semua orang punya. Yang sulit adalah memastikan kebiasaan sehari-hari kita, keputusan-keputusan kecil kita, dan cara kita menjalani hidup memang searah dengan apa yang kita inginkan. Dan dari sini sebenarnya udah kelihatan kenapa nggak semua orang akan berhasil. Karena nggak semua orang mau membayar harga yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Mereka bilang pengen hidup berubah, tapi masih terus menunda hal-hal penting. Mereka bilang pengen lebih maju, tapi fokusnya gampang pecah kemana-mana. Mereka bilang pengen hasil besar, tapi kerjanya masih nunggu mood. Mereka bilang capek sama hidup yang sekarang, tapi tiap hari masih milih hal-hal yang nyaman daripada hal-hal yang bikin bertumbuh. Akhirnya yang besar cuma keinginannya aja, bukan kualitas dirinya. Kita juga sibuk cari cara supaya hidup berubah, tapi lupa nanya, diri kita sendiri udah cukup berubah belum? Karena gini, keberhasilan itu bukan cuma butuh orang yang mau. Keberhasilan butuh orang yang siap. Siap buat disiplin waktu nggak ada mood. Siap buat tetap jalan waktu belum ada hasil. Siap buat ninggalin kebiasaan yang selama ini bikin nyaman tapi bikin mandek. Dan siap buat jujur ngelihat kalau mungkin yang nahan hidup kita selama ini bukan keadaan doang, tapi diri kita sendiri. Ini yang berat. Soalnya jauh lebih gampang nyalahin keadaan daripada ngaku kalau kita masih sering kalah sama kebiasaan sendiri. Jauh lebih gampang bilang peluangnya kurang daripada ngaku fokus kita yang berantakan. Jauh lebih gampang bilang belum rezeki daripada ngaku kalau kita sendiri belum cukup konsisten. Padahal kalau bagian itu nggak dibenerin, mau strategi sebanyak apapun, mau motivasi sebanyak apapun, hasilnya nggak banyak ngaruh. Makanya nggak heran kalau ada orang yang ngerasa dirinya sudah berusaha keras tapi hasilnya minim. Karena bisa jadi dia memang banyak bergerak tapi nggak banyak bertumbuh. Dia sibuk, dia capek, dia merasa sedang berjuang tapi yang berubah cuman aktivitasnya. Sementara pola hidup yang bikin dia tertahan masih tetap dipelihara. Masih gampang terdistraksi. Masih menyepelekan disiplin kecil. Masih suka menunda karena ngerasa nanti aja. Masih gampang menyerah waktu hasilnya belum kelihatan. Masih nyari validasi dan motivasi terus supaya bisa jalan. Jadi walaupun dari luar dia terlihat sedang mengejar sesuatu, sebenarnya dari dalam dia masih terus menarik dirinya kembali ke titik awal. Ibarat orang lagi isi air ke wadah, dia terus menuang, terus nambah, terus berharap penuh, tapi wadahnya retak. Airnya keluar pelan-pelan. Jadi seberapapun banyak yang dituangkan, penuhnya lama atau bahkan nggak pernah penuh. Nah, retakan itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang nggak pernah diberesin, pola pikir yang salah yang terus dipelihara, dan toleransi berlebihan pada kelemahan diri sendiri. Ini kenapa nggak semua orang akan berhasil. Karena nggak semua orang mau cukup jujur untuk ngaku kalau masalahnya bukan cuma di luar sana. Kadang masalahnya ada pada dirinya sendiri, pada sistem hidupnya sendiri. Kita sering terlalu sibuk nyari strategi baru, nyari peluang baru, nyari langkah tambahan. Padahal yang lebih mendesak justru ngebenerin fondasi. Karena kalau fondasinya masih rapuh, strategi sebagus apapun nggak akan banyak nolong. Dan sayangnya, ngebenerin diri itu proses yang nggak enak. Nggak enak karena kita harus ngelawan kebiasaan lama. Nggak enak karena kita harus maksa diri tetap jalan walau nggak mood. Nggak enak karena kita harus berhenti memaklumi kelemahan yang selama ini kita pelihara. Makanya banyak orang lebih milih nambah mimpi daripada nambah kedisiplinan. Lebih suka cari motivasi baru daripada benar-benar duduk dan membereskan pola hidupnya. Karena itu lebih nyaman. Rasanya seperti sedang maju, padahal belum tentu. Nah, kalau kita nggak mau jadi bagian dari orang-orang yang berhenti di tempat, ada beberapa hal yang harus mulai dibenerin. Yang pertama,
berhenti mengukur perjuangan dari capeknya doang. Karena capek bukan berarti efektif. Sibuk juga bukan berarti berkembang. Banyak orang capek karena hidupnya berantakan, bukan karena hidupnya berkembang. Jadi jangan cuma bangga merasa sibuk, lihat juga kesibukan itu benar-benar bikin kita bertumbuh atau cuma bikin kita merasa produktif. Yang kedua, mulai beresin kebiasaan kecil yang selama ini dianggap sepele. Karena hidup jarang hancur karena satu keputusan besar, hidup lebih sering mandek karena kebiasaan kecil yang salah tapi dibiarkan terus-menerus. Disiplin yang bocor sedikit, fokus yang buyar sedikit, menunda sedikit, memaklumi diri sedikit, kalau dikumpulin itu cukup buat nahan hidup kita bertahun-tahun. Yang ketiga, biasakan jujur sama diri sendiri. Ini susah, tapi penting. Kadang kita terlalu sibuk nyalahin keadaan sampai lupa ngelihat bahwa mungkin ada banyak hal dalam diri kita yang memang belum pantas untuk hasil yang kita tuntut. Mungkin konsistensinya belum ada, mungkin mentalnya masih gampang jatuh, mungkin standar kerjanya masih rendah. Selama ini nggak diakui, kita akan terus merasa korban keadaan. Dan yang terakhir, berhenti terlalu mencari jalan yang nyaman. Karena kebanyakan orang yang nggak berhasil itu bukan karena nggak punya peluang, tapi karena setiap kali proses mulai berat, mereka mundur. Setiap kali harus konsisten lama, mereka bosen. Setiap kali harus menahan diri, mereka cari pelarian. Kita sering nuntut hasil besar dari hidup, tapi nggak pernah serius bangun versi diri yang layak buat nerima hasil itu. Padahal justru, di titik-titik nggak nyaman itulah banyak orang terseleksi. Jadi iya, faktanya memang nggak semua orang akan berhasil. Tapi kabar baiknya, kita masih bisa memilih mau jadi bagian yang mana. Mau jadi orang yang cuma punya keinginan besar, tapi hidup dengan pola yang sama, atau jadi orang yang benar-benar mau membereskan dirinya meskipun prosesnya nggak enak. Karena pada akhirnya, hidup nggak cuma bertanya seberapa besar mimpi kita. Hidup juga melihat seberapa serius kita membentuk diri untuk pantas menerima mimpi itu.